Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 26. Kita akan baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan nanti kita lanjutkan ayat 11 atau ayat 12 dan ayat 13 dan terakhir nanti ayat 25. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuberikan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Kemudian ayat 12, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Pas ayat 25, "Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ." Mereka yang terkonfirmasi kena virus corona positif, yang sembuh sudah lebih banyak dibandingkan dengan yang meninggal. Kalau beberapa waktu yang lalu yang meninggal masih lebih banyak daripada yang sembuh. Ya, sekalipun yang positif juga masih bertambah. Tetapi sekarang yang perlu kita pergumulkan, perlu kita cermati, bahwa akibat dari pandemi virus corona ini, apalagi kemudian mulai diterapkan PSBB, sehingga semakin ketat, orang tidak bisa berkomunikasi, bahkan kemudian kantor-kantor ditutup, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan juga ditutup. Yang boleh masih beroperasi adalah perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang berhubungan dengan kebutuhan pokok rakyat. Ya, sehingga ini mengakibatkan, ya kita ketahui bersama bahwa banyak pemutusan hubungan kerja atau sementara pekerja-pekerja dirumahkan. Nah, kalau kemudian pekerja dirumahkan, pemutusan hubungan kerja, ya warung-warung tidak boleh melayani,
pembeli ya boleh menjual tetapi tidak bisa makan di situ. Ya ini mengakibatkan bahwa pekerjaan mulai sulit. Masyarakat kebutuhan hidupnya tidak berkurang tetapi pendapatannya semakin berkurang. Nah, kemudian akibat yang kita rasakan bahwa keamanan mulai rawan karena ada pencurian, bukan saja pencurian tapi juga perampokan, pembegalan, ya mereka tidak segan-segan untuk melukai ya orang lain, ya sehingga terjadi keresahan di mana-mana. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang sulit seperti ini, ya, di mana-mana terjadi kerusuhan-kerusuhan karena kekurangan akan kebutuhan yang hakiki dalam kehidupan manusia, yaitu makan dan minum. Maka terjadilah ya tentu saja hal-hal yang tidak kita inginkan ini. Tetapi untuk menyikapi hal ini sebagai anak-anak Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bahwa dikatakan pada waktu itu ya ada kelaparan, dan itu bukan yang pertama kali terjadi. Artinya bahwa keadaan-keadaan yang seperti ini sebetulnya ya bukan kali ini saja. Bahkan di Indonesia juga sudah berulang kali terjadi. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menyatakan timbul kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Zaman Abraham sudah terjadi, kemudian ini anaknya Ishak juga mengalami hal yang sama. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Ishak ketika menghadapi kelaparan pada waktu itu? Bukan saja Ishak dan keluarganya, tetapi juga seluruh negeri itu juga mengalami hal yang sama. Maka secara manusia, Ishak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia juga berpikir, aku akan pergi meninggalkan Kanaan. Dia berencana untuk pergi ke Mesir, karena di Mesir pasti akan bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Tapi pada saat itu kemudian Tuhan berfirman kepada Ishak agar supaya Ishak tidak pergi ke Mesir, tetap tinggal di Gerar, karena disitulah nanti Tuhan akan memberikan pertolongan. Nah, kita bisa belajar dari hal ini, dari apa yang dikerjakan oleh Ishak pada waktu itu ketika harus menghadapi kelaparan, sulit untuk mendapatkan bahan makan. Yang dilakukan Ishak yang pertama adalah dia tetap percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, jangan tinggalkan tempat ini, tetap berada di Gerar, sebab dari sinilah aku akan menolong engkau. Maka ayat 6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia tidak menuruti apa yang sedang dipikirkan. Dia tidak mengerjakan apa yang sedang diinginkan, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Kalau kita merenungkan, ya, dalam keadaan seperti itu, ya, melihat di Gerar pun juga belum pasti, ya, secara apa yang dilihat, apa yang dipikirkan untuk bisa memenuhi kebutuhan pada waktu itu. Ya, secara akal manusia lebih menjanjikan ketika pergi ke Mesir. Ya, di Mesir pasti akan ada makanan, di sana pasti akan tertolong. Tapi karena Tuhan berfirman, jangan tinggalkan, tetap ada di Gerar, sebab nanti aku akan menolong engkau. Dan Ishak lebih mempercayai dan mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia lebih taat kepada Tuhan daripada apa yang dipikirkannya, apa yang sedang dikerjakannya, apa yang sedang direncanakannya. Pertimbangan-pertimbangan secara manusia semua dikesampingkan, sebab Ishak tahu bahwa apa yang dari Tuhan itu pasti yang terbaik. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah kebenaran. Apa yang difirmankan oleh Tuhan itu pasti yang akan mendatangkan kebaikan. Sebab Ishak juga sudah melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada bapaknya Abraham, ya, itu akan pasti mendatangkan kebaikan. Ketika Abraham taat kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan, perkara-perkara yang ajaib yang daripada Tuhan dinyatakan kepada Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberi keturunan yang banyak. Sekalipun penggenapan janji itu adalah cukup lama, ya, bahkan membimbangkan hati Abraham pada waktu itu, hati Sarah pada waktu itu, tetapi toh apa yang dikatakan oleh Tuhan itu terjadi. Demikian juga ketika Abraham taat kepada Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai anak satu-satunya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya bukan Ishaklah yang dipersembahkan. Tuhan hanya menguji iman daripada Abraham. Apakah Abraham taat kepada setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Maka pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Abraham dan kemudian disampaikan pasti kepada Ishak ini menjadi dasar di mana Ishak lebih mentaati apa yang difirmankan oleh Tuhan, lebih mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga tadi dikatakan dengan jelas ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar seperti ini, yang perlu bagi kita adalah kita senantiasa hidup taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya. Sekalipun itu bertentangan dengan akal pikiran manusia.
Tetapi yang perlu bagi kita adalah mentaati setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abraham. Ya. Ketika taat, pasti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya. Kuasa Tuhan dinyatakan, perkara-perkara yang ajaib yang daripada Tuhan pasti akan dinyatakan. Ketika taat bukan sekedar taat, tetapi ketaatan Ishak ini berdasarkan atas iman, percaya terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan, berdasarkan janji-janji yang Tuhan berikan kepada Ishak pada waktu itu. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti binatang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Artinya ketaatan Abraham ini disertai dengan percaya, iman atas janji-janji yang daripada Tuhan, atas kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara Ishak, bahwa Tuhan akan menggenapi apa yang sudah dijanjikan oleh Abraham ayahnya, diberkati dan menjadi berkat. Sehingga oleh imannya itu, kemudian Abraham mentaati semua apa yang dikatakan oleh Tuhan, mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sekalipun sebetulnya Ishak sendiri yang memiliki pemikiran-pemikiran, mungkin memiliki rencana-rencana demi untuk menyelamatkan keluarganya dari keadaan kelaparan pada waktu itu. Ya, tadi saya katakan semua dikesampingkan demi untuk mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan, mengimani apa yang dikatakan oleh Tuhan, sekalipun pada waktu itu apa yang dikatakan oleh Tuhan itu tidak sekaligus kemudian terjadi. Tapi itulah yang dilakukan oleh Ishak. Kalau kita membaca di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima, di sana juga dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dikatakan, dan janganlah bersandar
kepada pengertianmu sendiri. Ishak tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, tetapi Ishak percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti akan terjadi, bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti akan digenapi, bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahwa Tuhan pasti akan memberkati, bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan semua apa yang dibutuhkan di dalam hidupnya. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menggembalakan, Tuhan yang senantiasa menyertai di dalam setiap langkah-langkah kehidupannya. Itu yang diimani, dipercayai oleh Ishak, sehingga membuat Ishak taat kepada Tuhan. Demikian juga di dalam kitab Yeremia pasal 17, ayat-ayat yang sangat terkenal, ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang bersandar, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mentaati setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dikatakan diberkati, makarios. Diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan tetap bisa hidup, ya, seger, bisa merambatkan akar-akarnya ke batang air, artinya mendapatkan aliran-aliran kehidupan, dan akan berbuah-buah dengan lebatnya, bahkan tidak berhenti untuk menghasilkan buah. Itu yang diimani oleh Ishak. Orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki dasar kehidupan seperti ini. Orang yang taat, setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan, difirmankan oleh Tuhan. Orang yang percaya terhadap kebenaran-kebenarannya dan setiap janji-janjinya. Sebab Tuhan yang berjanji tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Pasti akan ditepatinya, digenapinya bagi orang yang percaya, tetapi juga yang senantiasa mentaati setiap perintah-perintahnya. Di dalam kitab Ulangan kita juga membaca bagaimana berkat-berkat itu dilimpahkan bagi setiap orang yang melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya. Tetapi sebaliknya, kutuklah yang akan diterima bagi setiap orang yang tidak mau taat kepada kebenaran-kebenaran firman-Nya. Ini adalah dasar bagi kita semua. Dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, mari kita akan lebih mentaati setiap firman Tuhan, lebih mendekat kepada Tuhan, melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mengimani apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita pasti akan mengalami penggenapan demi penggenapan akan janji-janjinya Tuhan. Sebab hidup kita bukan dari dunia ini, tapi hidup kita karena kita percaya kepada Tuhan dan senantiasa mentaati akan kebenaran firman-Nya. Tapi kemudian yang tidak kalah pentingnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi di dalam ayat yang ke-12 dari Kejadian pasal 26 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu
dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ishak tidak saja menunggu, menanti penggenapan janji Tuhan dengan tidak bekerja, tetapi di dalam menantikan janji Tuhan, Ishak pun juga berusaha, bekerja, apa yang bisa dilakukan, dia lakukan. Maka setelah menetap di Gerar, kemudian dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ishak melakukan sesuatu apa yang bisa dilakukan. Pada waktu itu orang masih sangat tergantung dengan agraris, ya, artinya apa yang ditimbulkan dari tanah, ya, sehingga pada waktu itu Ishak kemudian menabur, menanam, ya, dalam keadaan yang sulit. Mungkin untuk makan saja kurang, nah ini kok malah menabur, menanam. Tapi itu yang dilakukan oleh Ishak pada waktu itu. Dia tidak bertopang dagu menunggu apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tapi Ishak juga melakukan apa yang bisa dilakukan. Kemudian dia menabur, menanam. Dan kita tahu apa yang dikerjakan oleh Ishak. Kemudian dikatakan bisa bertumbuh dan akhirnya kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, menjadi 100 kali lipat. Artinya apa yang dikerjakan Ishak berhasil. Apa yang diusahakan Ishak berhasil. Dan di sini dikatakan, sebab ia diberkati Tuhan. Keberhasilan Ishak, apa yang ditabur menjadi 100 kali lipat, itu karena Tuhan yang memberkati. Kalau Tuhan memberkati berarti Tuhan pasti ikut bekerja. Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Ishak, maka akan memperoleh hasil yang luar biasa. 100 kali lipat. Bahkan kemudian dikatakan orang itu menjadi kaya. Bahkan kemudian semakin hari semakin kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sangat kaya bukan karena hasil dari usaha Ishak saja. Ishak memang bekerja, Ishak memang berusaha, tetapi yang menjadikan Ishak berhasil karena Tuhan yang memberkatinya. Karena Tuhan ikut bekerja, karena Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Seringkali orang salah di dalam memahami. Aku sudah percaya kepada Tuhan, aku sudah pegang janji Tuhan, tinggal tunggu saja waktunya Tuhan, bagaimana Tuhan nanti akan memberkati. Tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh Ishak ketika dia mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan, tidak meninggalkan Gerar, tetap ada di Gerar. Ya, dia pegang teguh janji Tuhan, tapi dia juga bekerja, berusaha. Ya, dia menabur, dia menanam. Dan apa yang dikerjakan oleh Ishak itulah yang menjadi sarana di mana Tuhan memberkati.
bukan saja mencukupkan apa yang dibutuhkan pada waktu itu, tapi Tuhan memberkati dengan limpah-limpah. Semakin hari semakin kaya, bahkan akhirnya menjadi kaya raya luar biasa. Tidak lepas dari apa yang dikerjakan Ishak, tetapi juga tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Boleh dikatakan ada kerjasama di antara Ishak dan Tuhan. Ketika Ishak melakukan apa yang menjadi bagiannya, maka Tuhan melakukan bagiannya dengan dahsyat dan luar biasa. Itu yang terjadi dan terus akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Ketika seorang janda nabi kekurangan, bahkan untuk membayar utang-utangnya sudah kehabisan. Kemudian datang kepada Nabi Elisa, tolong, bagaimana aku harus menghadapi kesulitan seperti ini. Kemudian Elisa bertanya, apa yang ada padamu, apa yang harus aku lakukan? Dan janda ini berkata, aku sudah tidak punya apa-apa di rumahku. Semua sudah habis, tinggal ada 2 anak. Kalau ini nanti tidak bisa membayar, maka 2 anakku ini menjadi taruhannya. Kemudian Elisa bertanya, apa yang ada di rumahmu? Tinggal ada minyak sedikit. Kalau itu minyak yang harganya mahal, pasti sudah dijual. Tapi ibu ini menganggap bahwa minyak itu sudah tidak ada artinya apa-apa. Tapi kita tahu bahwa melalui minyak yang sedikit itu, kemudian Tuhan menjadikan sarana di mana semua kesulitannya bisa teratasi dan masih bisa hidup dari kelebihan minyak yang di dalam Tuhan. Menjadi sarana di mana kuasa Tuhan dinyatakan dan mujizat Tuhan terjadi. Artinya, mari kita belajar apa yang menjadi bagian kita lakukan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya dengan dahsyat dan luar biasa. Dan yang terakhir yang kita bisa pelajari dari Ishak adalah setelah itu semua, kemudian dia tidak lupa, ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan, yang memasang kemahnya di situ. Artinya ketika Tuhan sudah menolong, semua boleh teratasi, Ishak tidak lupa membuat mezbah. Mezbah bisa merupakan tempat untuk persembahan, pengorbanan dan penyembahan kepada Tuhan, membangun keintiman kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kemudian juga dikatakan ia memasang kemahnya, berarti tinggal di situ, di tempat di mana dia menyembah kepada Tuhan, di tempat di mana dia bersyukur kepada Tuhan, di tempat di mana dia beribadah kepada Tuhan, di tempat di mana dia berkorban bagi Tuhan. Disitulah Ishak dan keluarganya berada. Artinya dalam seluruh kehidupannya dia senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa akhirnya pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan, janji-janji Tuhan digenapkan dalam kehidupan Ishak. Maka mari dalam masa-masa yang sulit seperti ini, kita tidak perlu khawatir, takut, sebab kita tahu ada satu pribadi yang senantiasa terus
peduli mengerti atas kehidupan kita anak-anak Tuhan. Yang perlu bagi kita, mari kita hidup taat kepada Tuhan, memiliki iman, keyakinan bahwa janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pasti digenapi, dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan pasti melakukan bagiannya dengan dahsyat dan luar biasa. Dan kita tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bahkan dalam keadaan apapun juga. Dan kita rela ya, untuk berkorban bagi keagungan dan kemuliaan namanya. Inilah firman Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.